dioda yang mempunyai karakteristik di mana rotor serta LED inframerah sebagai pengirim. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Praktikum Teknik Pengukuran Laboratorium Mercy. Perkenalkan, nama saya Deki Giovanni, kode asisten JOV. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 2 yaitu sensor posisi. Langsung saja ke pengertiannya. Sensor posisi merupakan sebuah komponen elektronika yang difungsikan sebagai instrumen pengukuran jarak suatu objek dengan titik acuannya. Nah, pada praktikum kali ini, sensor yang kita gunakan adalah sensor fotodioda. Fotodioda adalah salah satu jenis dioda yang mempunyai karakteristik di mana keluaran arusnya ditentukan oleh besar intensitas cahaya yang diterimanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke rangkaian sensor posisi. Di sini, pada rangkaian ini, kita menggunakan suplai daya sebesar 9 volt. Kemudian kita menggunakan regulator 7805 sebagai pengondisi masukan agar sumber daya yang tadinya 9 volt dapat dikeluarkan menjadi sumber daya sebesar 5 volt. Kemudian ada rangkaian indikator lampu. Indikator lampu ini berfungsi sebagai pemberitahu agar rangkaian ini dapat kita ketahui apakah berjalan atau berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian di pojok kiri bawah ada rangkaian sensor posisi. Di sini ada R2 sebesar 10 kilo dan R1 sebesar 220 ohm. Kemudian di bawah resistor tadi ada namanya fotodioda dan infrared. Infrared ini di sini berfungsi sebagai pengirim sinyal dan fotodioda sebagai penerima sinyal. Dan untuk mengetahui output yang dikeluarkan, kita menggunakan persamaan pembagi tegangan, di mana V0 sama dengan D1. D1-nya adalah resistansi dari fotodioda dibagi R2. R2-nya sebesar 10 kilo ohm, kemudian ditambah D1 dan dikali V input yang tadi sebesar 5 ohm. Nah, kita telah sampai di sesi praktikum dan pengambilan data. Di sini ada multimeter dan rangkaian sensor posisi, di mana pada rangkaian ini ada regulator serta LED inframerah sebagai pengirim sinyal dan fotodioda sebagai penerima sinyal. Nah, bidang berwarna putih ini digunakan sebagai pemantul cahaya. Kenapa kita menggunakan bidang berwarna putih? Karena kita membutuhkan bidang yang dimana sifatnya dapat memantulkan cahaya dengan baik. Nah, sifat-sifat itu dapat kita jumpai di bidang berwarna putih. Selanjutnya, kita ambil data berubah dan berulang. Kita hidupkan dulu multimeternya. Nah, kemudian jumper positif dan negatifnya kita hubungkan ke Vout dan ground. Seperti ini. Setelah itu, baru kita nyalakan rangkaiannya. Kurang lebih seperti ini. Untuk pengukuran data berubah, kita tentukan dulu resolusi dan titik acuannya. Misalkan kita ambil titik acuan di 2 cm, titik acuan awal, dengan resolusi 1 cm. Dikarenakan ini pengukuran data berubah, setelah mengukur pada titik acuan awal, kita harus berubah sebesar resolusi yang sudah kita tentukan, dari 2 cm ke 3 cm. Kemudian dapat dilihat di multimeternya, kita mendapatkan data sebesar 215,4 mV. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya, kita geser lagi bidang putihnya ke 4 cm dan kita lihat lagi pada multimeter output yang dihasilkan adalah 227,7 mV. Dan seperti itu seterusnya sebanyak 10 kali. Itu untuk output naik. Kalau untuk output menurun, kita mengukur dari nilai tertinggi atau titik acuan tertinggi yang kita tentukan. Misalkan dari 10 cm dengan resolusi 1 cm kita ukur, kita lihat di multimeternya muncul outputnya sebesar 1,48 volt. Kemudian kita turunkan lagi sebesar resolusi 1 cm ke 9 cm dan kita lihat lagi outputnya kita dapatkan 1,045. Seperti itu terus sampai 10 kali data output menurun.
Nah, itu untuk pengukuran data berubah-ubah. Selanjutnya, pengukuran data berulang. Untuk pengukuran data berulang, kita harus menentukan nilai tetap dahulu, di mana nilai tetap ini kita dapatkan dari perhitungan histeresis kecil yang kita telah temukan pada selisih output naik dan output turun. Misalkan histeresisnya kita temukan pada 4 cm nih. Nah, 4 cm ini kita tentukan sebagai nilai tetap. Untuk cara pengukurannya, kita bidang putihnya kita ke nolkan dahulu. Kemudian kita geser ke titik tetapnya, yaitu 4 cm. Kemudian kita lihat di multimeter, berapa sih output yang dihasilkan? Output yang dihasilkan sebesar 229,8 mV. Seperti itu, lalu kita nolkan lagi dan kita balikan lagi ke 4 cm. Kita lakukan terus-menerus, berulang sebanyak 20 kali. Begitulah cara pengukuran data berulang. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian praktikum modul 2 sensor presisi. Semangat mengerjakan jurnalnya dan sampai jumpa.